Pada jendela transfer musim panas 2022, Thomas Tuchel menaruh minat kepada pemain milik Manchester City, Nathan Ake. Akan tetapi, proses transfer Nathan Ake ke Stamford Bridge tidak terjadi karena satu dan dua hal. Kini, sang pemain angkat bicara mengenai gagalnya transfer tersebut. Ake mengatakan dirinya tidak merasa geram dengan keputusan Guardiola yang menyulitkan proses kepindahannya itu. Ia mengklaim dirinya masih sangat bahagia berada di Manchester City dan akan terus berusaha mendapatkan jam bermain lebih musim depan. Spekulasi masa depan Matthijs de Ligt cukup menyita perhatian di musim panas 2022. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, ia akhirnya bergabung dengan Bayern Munchen. Kepindahan bek asal Belanda tersebut dari Juventus ke Bayern Munchen mengundang komentar dari mantan rekan setimnya, Leonardo Bonucci. Ia curiga jika de Ligt memang sudah berpikir untuk hengkang kala tengah bernegosiasi soal kontrak baru. Saya pikir dasar dari semua hal adalah rasa hormat. Tim ini bersama de Ligt selama 3 musim dan membantu dia untuk terus berkembang, ujar Bonucci. Beberapa waktu lalu, Chelsea dikalahkan Arsenal dengan skor telak 4-0 di ajang pramusim. Usai pertandingan, Thomas Tuchel mengomentari kekalahan timnya atas Arsenal tersebut. Ia mengatakan timnya tidak bermain dengan baik di laga itu. Juru taktik asal Jerman itu mengakui jika permainan yang ditunjukkan Arsenal sudah berada jauh di atas Chelsea. Kami pantas kalah karena kami tidak cukup baik. Kami hanya tidak kompetitif. Tingkat komitmen fisik dan mental untuk pertandingan ini jauh lebih tinggi Arsenal daripada kami, ujar Tuchel. Skuad Real Madrid untuk menyongsong musim 2022-2023 dipastikan sudah tetap. Sang pelatih Carlo Ancelotti mengatakan bahwa ia senang dengan para pemain yang telah ada di dalam skuadnya saat ini. Meski begitu, sejumlah laporan menyebut bahwa masih ada pemain Madrid yang ingin mencari klub baru pada musim panas ini. 2 di antaranya adalah Dani Ceballos dan Marco Asensio. Ancelotti pun mengatakan ia tidak akan menghalangi Marco Asensio dan Dani Ceballos jika keduanya memilih untuk mencari klub baru di musim panas ini. Nama Lucas Paqueta telah muncul ke permukaan sebelum musim 2021-2022 tuntas. Arsenal disebut tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun tersebut. Paqueta dan Lyon pun memberikan respon positif. Lyon telah memberi izin bagi Paqueta untuk mencari klub lain dan Paqueta juga sudah berminat untuk bergabung. Namun belakangan ini terkuak bahwa Arsenal memberi harapan palsu. Pasalnya, Direktur Teknik Arsenal, Edu, menegaskan jika timnya tidak akan membeli sang pemain di musim panas ini. Harry Maguire ternyata pernah menolak kesempatan bergabung dengan Barcelona pada musim panas ini saat Manchester United bernegosiasi untuk mendatangkan Frenkie de Jong. De Jong adalah salah satu target transfer utama Manchester United di bursa transfer. Namun awalnya kedua klub sulit mencapai kesepakatan. Laporan Sunday Mirror mengklaim bahwa Barca meminta pada United untuk memasukkan nama Harry Maguire sebagai bagian dari transfer De Jong. Namun Maguire tak punya niat untuk meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Adrien Rabiot ikut berlatih bersama tim Juventus U23 setelah melewatkan tur pramusim tim senior ke Amerika Serikat. Menurut kabar yang beredar, absennya Rabiot di ajang pramusim itu tidak ada hubungannya dengan masa depannya di bursa transfer. Dia hanya absen karena urusan personal. Kini, sang gelandang nampaknya sudah menyelesaikan masalah personalnya dan telah kembali berlatih. Sebab namanya muncul dalam daftar latihan pramusim bersama tim Juventus U23 yang akan dimulai pada pekan depan. Seperti diketahui, Arsenal saat ini telah menyelesaikan transfer kelima mereka yaitu Alexander Zinchenko dari Manchester City. Jika ditotal, Arsenal saat ini sudah membelanjakan kurang lebih 119 juta pound sterling untuk membeli kelima pemain tersebut. Namun sang manajer Mikel Arteta mengaku jika Arsenal belum akan berhenti belanja pemain. Arteta masih berusaha melengkapi apa yang ia rencanakan untuk skuadnya.
Ada banyak yang kami ingin lakukan termasuk membeli dan menjual pemain, ujar Arteta. Juventus tampaknya belum puas melirik pemain PSG. Sebab Calcio Mercato mengklaim bahwa Bianconeri tengah membidik Leandro Paredes pada bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus saat ini sedang membuka komunikasi dengan PSG untuk transfer Paredes. Sementara itu, PSG dilaporkan tidak akan membandrol Paredes terlalu tinggi karena kontrak sang pemain akan berakhir pada 2024. Mereka siap berpisah dengan Paredes jika mendapatkan tawaran sekitar 25 juta euro. Paulo Dybala didatangkan ke AS Roma dengan status bebas transfer dari Juventus. Menurut Sport Bible, kehadiran Dybala langsung memberikan dampak positif bagi klub asal ibu kota Italia tersebut. Hal ini diukur dari larisnya penjualan jersey klub dengan nama Dybala. Sumber yang sama menyebut penjualan jersey AS Roma milik Dybala dengan nomor punggung 21 berhasil menyalip penjualan jersey milik Cristiano Ronaldo ketika bergabung ke Juventus pada musim panas 2018 silam. Bek muda milik Manchester United Brandon Williams dilaporkan masuk radar Brighton. Jurnalis The Sun Steve Bates melaporkan bahwa The Seagulls telah menyiapkan dana sebesar 15 juta pound sterling untuk mendatangkan sang pemain. Williams sejatinya masih memiliki kontrak di Manchester United. Kontrak itu akan habis pada 2024 mendatang. Namun, pemain berusia 21 tahun ini bisa saja berpisah lebih cepat dari MU di bursa transfer musim panas. Sebab sejauh ini, prospek Williams di tim inti Setan Merah sangat tidak baik. Manchester United absen di Liga Champions musim ini usai finish di urutan ke-6 musim lalu. Tak ingin hal itu terulang lagi, United pun menjanjikan bonus besar pada sang pelatih Erik ten Hag. The Sun melaporkan bahwa jika Ten Hag berhasil membawa MU kembali ke Liga Champions, dia akan mengantongi bonus 3 juta pound sterling. Sebab jika Setan Merah gagal lolos ke Liga Champions untuk musim kedua beruntun, mereka akan kehilangan 90 juta pound sterling. MU juga terancam ditinggal sponsor jika absen 2 musim berturut-turut di Liga Champions. AC Milan diketahui masih berjuang merekrut bek tengah baru setelah gagal mendapatkan Sven Botman. Saat ini raksasa Serie A tersebut memiliki beberapa pilihan yang dapat direkrut. Menurut laporan Tuttosport, AC Milan masih terlibat negosiasi dengan PSG terkait peluang transfer Abdou Diallo musim panas ini. Surat kabar tersebut menyatakan bahwa Rossoneri tertarik mendatangkan Diallo dari PSG dengan status pinjaman. Diallo sendiri dilaporkan tak masuk rencana klub musim depan, sehingga peluang Milan cukup terbuka lebar. Olympique Lyon telah merampungkan transfer bek kiri Argentina Nicolas Tagliafico dari Ajax Amsterdam. Melalui laman resminya, Lyon mengungkapkan jika sang pemain diikat dengan kesepakatan kontrak 3 tahun, yakni hingga 2025. Nicolas Tagliafico bergabung Lyon dengan nilai transfer 4,2 juta euro. Pria berusia 29 tahun itu meninggalkan Ajax setelah bermain 4 musim dengan membuat total 167 penampilan, mencetak 16 gol dan 22 assist. Ia juga menjadi bagian penting saat Ajax bisa melaju ke semifinal Liga Champions pada 2019. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier memberikan komentar mengejutkan terkait masa depan Neymar di Parc des Princes. Pria berusia 55 tahun tersebut tidak menjamin Neymar bisa bertahan di PSG. Ungkapan Galtier tersebut ia sampaikan setelah pertandingan pramusim PSG kontra Urawa Reds. Dalam sesi wawancara, Galtier belak-belakan tidak bisa menjamin Neymar bakal bertahan di Parc des Princes. Hal tersebut membuat masa depan Neymar menggantung. Isu penjualannya dalam jendela transfer musim panas ini pun kembali bergejolak. Pelatih Paris Raksasa Liga Italia Juventus baru saja mendapatkan Paul Pogba dari Manchester United. Paul Pogba baru saja melakoni laga debutnya di ajang pramusim. Gelandang asal Prancis itu hanya bermain 1 babak saja.
Apesnya, Paul Pogba menerima kenyataan pahit bahwa dirinya harus menepi sementara waktu karena mengalami cedera. Menurut La Gazzetta dello Sport, Paul Pogba harus mundur dari sesi latihan terakhir Juventus karena cedera ringan pada lutut kanannya di tempat latihan. Eric Bailly telah tersingkir dari tim utama Manchester United dan peluangnya untuk kembali ke tim utama musim depan juga hampir tak ada. Kini, The Mirror melaporkan jika Jose Mourinho ingin mendatangkan Eric Bailly ke AS Roma pada musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Roma bisa mendapatkan Bailly dengan harga terjangkau. Sebab sang pemain dilaporkan akan dilepas dengan harga di bawah 10 juta pound sterling di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United siap melepaskan Bailly dikarenakan sang pemain tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Saat ini, Cristiano Ronaldo memutuskan absen dalam laga pramusim yang dimainkan oleh Setan Merah dengan alasan keluarga. Hal itu pun juga semakin memperkuat apabila pintu hengkang dari Old Trafford memang terbuka lebar. Melansir Football Espana, Atletico Madrid dilaporkan punya ketertarikan untuk membawa Ronaldo di jendela transfer musim panas 2022. Mereka dilaporkan berencana mendatangkan sang pemain dengan status pinjaman. Los Rojiblancos yang sudah kehilangan Luis Suarez membuat peluang Ronaldo hijrah ke Wanda Metropolitano semakin besar. Rumor kepergian Roberto Firmino dari Liverpool sudah menguak sejak awal bulan Juni lalu. Sejumlah laporan mengklaim bahwa pemain berusia 30 tahun itu bakal segera mencari klub baru. Kini dilansir dari Tutto Juve, Juventus tertarik mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Dana sebesar 23 juta euro disiapkan Juve sebagai tawaran resmi pertama untuk Liverpool. Sementara itu, jika melihat posisi Firmino saat ini, ia sudah tak lagi dibutuhkan. Sebab Liverpool telah merekrut Darwin